Sebelumnya terimalah salam meta dari saya, nama budaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi lingkungan sosial dan budaya global. Nah, jadi pembahasan pada materi ini yang pertama aspek dari budaya, yang kedua mencari budaya universal, yang ketiga daftar budaya universal, yang keempat pandangan ahli antropologi, dan yang kelima budaya konteks tinggi dan rendah, yang keenam komunikasi dan negosiasi, dan yang ketujuh perilaku sosial, dan yang terakhir itu yang kedelapan sosialisasi antar budaya. Nah, jadi kita masuk ke materi pertama, yaitu aspek dasar dari budaya. Nah, aspek dasar dari budaya ini meliputi beberapa unsur yang rumit, seperti adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Nah, jadi budaya ini merupakan pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekumpulan orang, kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Nah, jadi di situ juga ada aspek sosial budaya. Ini melibatkan sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai sosial, terus norma, kebiasaan, tradisi, dan institusi dan interaksi sosial yang terjadi dalam satu kelompok masyarakat. Sosial budaya juga berperan dalam membentuk identitas suatu masyarakat dan individu. Nah, menurut Friedrich Nietzsche, jadi budaya ini selalu menjadi sumber ketidaksepakatan dan kesalahpahaman. Nah, yang berikutnya itu budaya. Nah, bagi ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia lalu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, budaya ini termasuk kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, seperti didefinisikan oleh seorang antropologi organisasi Great Hofstede. Budaya adalah tantangan kolektif dari pikiran yang membedakan anggota tersebut dari satu kategori orang dengan orang lain. Nah, jadi yang berikutnya itu mencari budaya universal. Jadi budaya universal itu adalah modus tingkah laku yang ada dalam setiap budaya, aspek universal, di mana lingkungan budaya menunjukkan peluang bagi pemasar global untuk menstandarisasi beberapa atau seluruh elemen program pemasaran. Nah, jadi daftar budaya universal menurut George P. Murdoch itu yang pertama itu olahraga etik, yang berikutnya hiasan badan, ada memasak, yang kemudian menari, masa berpacaran, seni dekorasi, pendidikan, etika, pesta keluarga, pantangan makan, bahasa, pernikahan, waktu makan, obat-obatan, perkebunan, musik, ritual keagamaan, kemudian ada peraturan, perbedaan status, kemudian perdagangan. Nah, menurut pandangan ahli antropologi, seperti yang diutarakan oleh Ruth Benedict dalam karya klasiknya yang berjudul The Chrysanthemum and the Sword,
dimana tidak peduli betapa aneh tindakan atau pendapatan seseorang ini, dengan cara seseorang berpikir, merasa dan bertindak mempunyai hubungan dengan uh, pengalamannya di dunia. Tidak masalah jika tindakan dan opini dirasakan sebagai gagasan yang aneh oleh orang lain. Nah, pemasar global yang berhasil harus memahami pengalaman manusia menjadi sudut pandang lokal dan menjadi orang dalam melalui proses empati budaya. Nah, yang berikutnya itu ada budaya konteks tinggi rendah. Menurut Edward de Hall, dalam budaya konteks rendah, di mana uh, pesan nyata kata-kata membawa sebagian besar informasi dalam komunikasi. Dalam budaya konteks tinggi, sedangkan dalam budaya konteks tinggi tidak terlalu banyak informasi dalam pesan verbal, seperti Jepang, Saudi Arabia, dan budaya konteks tinggi lainnya sangat menekan pada nilai posisi atau kedudukan seseorang di masyarakat dalam budaya ini. Pinjam dari bank lebih mungkin didasarkan pada Anda daripada analisis formal laporan keuangan. Nah, dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Swiss, atau Jerman, persetujuan dibuat dengan informasi yang jauh lebih sedikit mengenai karakter latar belakang dan nilai-nilai keputusan lebih didasarkan pada fakta dan angka dalam permintaan permintaan pinjaman. Nah, jadi yang berikutnya itu komunikasi dan negosiasi, di mana jika bahasa dan budaya berubah, tak ada tantangan tambahan dalam komunikasi. Misalnya, ya dan tidak dipergunakan dengan cara yang berbeda antara negara Jepang dan negara Barat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dalam bahasa Inggris, jawabannya ya atau tidak atas sebuah pertanyaan didasarkan pada apakah jawabannya mengiyakan atau menolak. Nah, sedangkan dalam bahasa Jepang tidak demikian. Jawaban ya atau tidak itu dapat dipergunakan untuk jawaban yang membenarkan atau menolak pertanyaan tadi. Nah, yang slide berikutnya itu ada perilaku sosial. Perilaku sosial ini di mana ada sejumlah perilaku sosial dan sebutannya yang mempunyai arti yang berbeda-beda di dalam budaya lain. Sebagai contohnya, orang Amerika umumnya menganggap tidak sopan jika makan di atas piring membumbung, membuat keributan ketika sedang makan, terus bersendawa. Namun sejumlah masyarakat Cina ini merasa bahwa merupakan hal yang sopan jika mengambil setiap porsi makan yang dihidangkan dan menunjukkan kepuasan dengan bersendawa. Perilaku sosial lainnya. Nah, jika diketahui akan merugikan bagi pelancong internasional, sebagai contohnya di Arab Saudi merupakan penghinaan jika menanyakan kepada pemilik rumah tangga tentang kesehatan suami atau istri. Nah, terus slide berikutnya itu ada sosialisasi antar budaya, di mana di sini kita memahami budaya berarti memahami kebiasaan
tindakan dan alasan-alasan dibalik perilaku-perilaku yang ada. Nah, sebagai contohnya di Amerika Serikat ini bak mandi dan toilet mungkin bisa berada dalam ruangan yang sama. Orang Amerika mengasumsikan bahwa ini adalah normal yang berlaku di dunia. Namun di dalam beberapa budaya seperti Jepang menganggap itu tidak higienis, bahkan budaya lain menganggap eh, duduk di atas toilet, duduk itu tidak higienis, dan banyak budaya pengguna tisu toilet bukanlah normal bagi mereka. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Eh, Mungkin kalau ada kesalahan saya minta maaf. Saya tutup presentasi saya, nama budaya.